Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. rekan-rekan saya dimanapun kalian berada. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 19 6B03 yang beranggotakan Kirana Andriani, Muhammad Al-Fajriansah, Muhammad Rajib Noviani, dan saya sendiri Garis Maulana. Kami di sini akan mencoba untuk mereview jurnal tentang perancangan enterprise arsitektur sistem informasi billing PT Time Xlindo menggunakan TOGAF ADM. Next. Oke. PT Time Xlindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyediaan jasa jaringan internet (ISP), online system, telecommunication, data communication, dan software development, serta pembangunan dan pemeliharaan jaringan komputer yang mampu jaringan telekomunikasi dalam proses bisnis, pembuatan tagihan jasa layanan, pengerjaan masih menggunakan cara manual. Agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis, maka perlu penyesuaian diri dan mengikuti perkembangan informasi dan teknologi sekarang sebagai pendukung kelancaran bisnis. Next. Oke. Untuk sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang penting bagi keberhasilan bisnis dalam sebuah bisnis dan organisasi. Infrastruktur teknologi informasi merupakan salah satu investasi teknologi informasi yang diperlukan oleh perusahaan dalam pengelolaan segala kebutuhan teknologi informasi. Pentingnya sebuah integrasi data di satu perusahaan berskala besar disebut dengan enterprise sudah banyak dibahas di berbagai referensi. Ketersediaan data yang terformat baik dalam satu sumber daya yang terkelola dengan baik juga merupakan tujuan dari pengembangan organisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemilihan strategi dan perencanaan yang akurat. Dalam pengembangan enterprise arsitektur, perlu diadopsi atau dikembangkan sendiri sesuatu AI framework untuk arsitektur enterprise. Oke, tujuan dari metode ini adalah penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan enterprise arsitektur sistem informasi billing menggunakan metode TOGAF ADM, validasi perancangan, dan menggunakan enterprise arsitektur scorecard. Oke, untuk metode penelitian dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif di mana penulis hanya meninjau masalah terkait sistem informasi yang terjadi pada suatu perusahaan dan tidak membandingkan dengan perusahaan lain. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan pemanfaatan berbagai metode ilmiah. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Metode pengumpulan data. Data kualitatif adalah data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer berupa wawancara dan pengamatan langsung dengan pihak organisasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil pengumpulan data melalui wawancara tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis ke lingkungan bisnis dan sistem informasi atau teknologi informasi sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan akan arsitektur teknologi informasi ke depannya. Yang kedua ada data sekunder berupa dokumen atau referensi yang berkaitan dengan isu penelitian yang terdapat pada perusahaan seperti proses bisnis berjalan, profil perusahaan, serta dokumen rencana strategis perusahaan, di mana pada dokumen-dokumen tersebut terdapat visi dan misi perusahaan. Identifikasi visi dan misi tersebut diperlukan untuk menentukan strategi apa yang akan diambil selanjutnya untuk mendukung kelancaran kegiatan perusahaan.
Selanjutnya ada identifikasi visi dan misi tersebut diperlukan untuk menentukan strategi apa yang akan diambil selanjutnya untuk mendukung kelancaran dan kegiatan perusahaan. Adapun alur penelitiannya dijelaskan pada gambar di samping. Ya, sesuai gambar di samping kita bisa lihat. Selanjutnya ada metode analisa data. Analisa dan perancangan sistem bertujuan untuk memperoleh gambaran logika dari sistem yang diinginkan secara detail serta lebih menjelaskan kepada pengguna bagaimana fungsi-fungsi pada sistem informasi secara logika akan bekerja. Peneliti menggunakan metode The Open Group Architecture Process Architecture Development Method atau TOGAF ADM sebagai acuan dalam merencanakan arsitektur enterprise proses bisnis. Pada TOGAF ADM terdapat 9 tahapan dalam perencanaan arsitektur. Dalam penelitian ini, kita menggunakan 6 tahapan yang dirincikan sebagai berikut. Yang pertama ada fase preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, information, sistem arsitektur, teknologi arsitektur, opportunity, dan solution. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, terima kasih rekan Alfazriansah. Untuk pengujian enterprise arsitektur, untuk mengetahui apakah rancangan EA yang telah dibuat cukup valid, maka diperlukan pengujian. Hasil pengujian ini sekaligus menjadi jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian dalam mengadaptasi metode EA. Scorecard yang dikembangkan oleh Jeff Kirman. Aspek pengujian yang dilakukan meliputi area bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Hal ini sesuai dengan elemen-elemen EA, kemudian melalui metode wawancara, stakeholder akan diarahkan untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut pada EA Scorecard. Next, hasil dan pembahasan tahap preliminary. Arsitektur TOGAF EADM yang akan diterapkan pada organisasi ini diawali dengan mempersiapkan kebutuhan arsitektur dengan melakukan kegiatan analisis yang diperlukan untuk memenuhi arahan bisnis arsitektur enterprise yang hendak dikembangkan. Tahapan ini yang akan terkena dampak dengan adanya penerapan arsitektur TOGAF ADM merupakan karyawan, pemimpin, manajer, dan staf, dan pihak eksternal yaitu pelanggan atau supplier. Seperti pada gambar 2, guna mendukung tercapainya tujuan perusahaan, salah satu cara adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat mendukung semua kegiatan organisasi atau perusahaan. Next. Berikut adalah alur proses bisnis. Bisa dilihat ada beberapa kategori yaitu customer and supplier, sales and marketing, production, administrasi, finance, GA, dan HRD. Next. Proses value change proses bisnis, yaitu proses identifikasi bisnis dilakukan dengan wawancara dan observasi awal pada seluruh bagian yang ada di perusahaan, termasuk manajer dan direktur perusahaan. Bisnis inti terlihat pada diagram value change seperti pada gambar 3, yaitu di sini ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas pendukung dan aktivitas utama. Untuk aktivitas pendukung di sini yaitu pertama ada pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM, pengembangan teknologi, pengelolaan material dan aset. Untuk aktivitas utama yaitu yang pertama ada inbound, yaitu terdapat 2 jenis, production plan dan development. Yang kedua adalah COF. Untuk operation, yang pertama ada CRM, monitoring, service, billing management. Untuk outbound yaitu ada pengembangan produk dan penerimaan order. Untuk yang keempat ada marketing dan sales, yaitu terdiri dari strategi dan program marketing dan customer care. Untuk di bagian service sendiri, yaitu ada selling, troubleshooting, training customer, dan SLI. Next. Hasil dan pembahasan. Tahap visi arsitektur, proses-proses yang kritikal bagi perusahaan haruslah dilakukan secara efisien agar tercipta kinerja perusahaan yang baik.
Dalam upaya mendukung hal tersebut, perlu ditunjang dengan penggunaan sistem informasi dan tool pendukung yang sesuai bagi setiap unit bisnis yang terkandung di dalamnya. Dalam rangka penggunaan sistem informasi ini haruslah direncanakan agar penggunaan sistem informasi dapat berjalan selaras dengan bisnis yang dijalankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirana. Ya, terima kasih Saudara Rajib. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Di sini ada prinsip arsitektur, yaitu berikut adalah prinsip arsitektur yang terbagi menjadi 4 bagian pada perancangan arsitektur enterprise, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Di sini ada jenis prinsipnya, ada business principle, data principle, application principle, dan teknologi principle. Di masing-masing ini ada nama prinsipnya, yaitu untuk bisnis prinsipal sendiri meningkatkan pelayanan dan kepuasan konsumen, cepat dan tanggap dalam segala peristiwa bisnis yang terjadi. Yang ketiga, menyediakan sarana untuk meningkatkan kualitas kinerja SDM. Lalu keempat, memaksimalkan peluang dan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, fleksibilitas terhadap pasar bisnis. Yang keenam, menyediakan strategi bisnis yang tepat untuk mendukung setiap unit bisnis yang ada. Untuk data prinsipal sendiri itu ada data adalah aset penting perusahaan. Yang kedua, data dapat digunakan oleh siapa saja untuk digunakan dalam kepentingan bisnis. Yang ketiga, keamanan data harus terjamin. Yang keempat, keakuratan data harus terpercaya. Lalu ada application principle. Di sini itu aplikasi harus fleksibel, dapat dijalankan di berbagai platform. Yang kedua, aplikasi dapat mudah dioperasikan. Lalu yang terakhir ada teknologi prinsipal sendiri, itu teknologi harus interoperabilitas. Yang kedua, teknologi harus dapat diandalkan kemampuannya. Next. Kesimpulannya adalah kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan pembahasan dan analisa pada perancangan arsitektur billing dengan metode TOGAF ADM, yaitu perancangan yang dihasilkan sudah cukup jelas dalam hal solusi logis pada setiap aspek disertai dengan metode dan tools yang digunakan. Diciptakan rancangan EA target pada PT Time Exelindo di sistem informasinya dengan perubahan pada arsitektur bisnis yang cukup banyak melihat permasalahan yang perlu diselesaikan secepatnya guna terselenggaranya pencapaian visi dan misi. Berdasarkan validasi kualitas perancangan arsitektur dengan menggunakan EA scorecard ini dihasilkan overall architectural maturity sebesar 75,71%. Hasil ini menandakan bahwa perancangan yang diusulkan sudah baik dan sesuai manajemen requirement. Namun angka ini dapat terus ditingkatkan dengan melengkapi beberapa komponen seperti critical success factor atau key performance indicator. Kesimpulan lainnya, kesimpulan atau saran, beberapa saran yang diajukan untuk kelanjutan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu perlu dilakukan perancangan pada tahap berikutnya, yaitu migration planning, implementation, governance and architecture, change management. Lalu perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan metode yang berbeda untuk mendapatkan nilai hasil pengujian yang lebih tepat. Hal ini dikarenakan belum ada metode pengujian yang dikhususkan untuk TOGAF, sehingga perlu diuji coba menggunakan beberapa metode. Lalu yang ketiga, dari hasil rancangan EA dapat dilanjutkan dengan pembuatan aplikasi yang diusulkan. Berikut presentasi yang kami sampaikan. Oke, terima kasih rekan-rekan saya yang sudah mencoba untuk menjelaskan tentang review jurnal perancangan enterprise arsitektur sistem informasi billing PT Time Exelindo menggunakan TOGAF ADM. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Oke, untuk sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa.